Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan dipandu oleh ketua kelas kita. Kepada Anton, silakan dipimpin temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membantu untuk membaca doa belajarnya. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen. Kira-kira siapa di antara teman kita yang tidak hadir hari ini? Restu, Bu, udah hadir, Bu. Restu, Hadir, Bu. Oh, Restu hadir ya? Mungkin telat mungkin ya. Iya. Tadi ke WC dulu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya pelajaran kita sambil menunggu teman kita tadi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib, ya. Dan lagu wajibnya, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila yang akan dikomandoin oleh teman kita Anwar Syabeni. Silakan kepada Anwar, dipimpin teman-temannya. Yang tidak pakai Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita seperti biasa membacakan surat-surat pendek. Dalam hal ini, silakan kepada Restu Prayoga sudah masuk? Sudah datang? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, iya. Oke, kita minta tolong kepada Restu Prayoga untuk temannya membaca surat pendek, yaitu surat Al. Besok pagi kita makan. Nah, macet, Ibu. Kalau macet. Al-Falaq, Pak. Hah? Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Semoga dengan membacakan surat pendek tadi, kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk materi kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Apa materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Hari akhir, Bu. Hari akhir. Hari akhir. Iya. Berarti sudah paham ya tentang hari akhir ya.
Nah, Insya untuk Allah. pelajaran selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang keberagaman sebagai sunatullah. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar dan menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Apakah ada yang tahu tentang keberagaman? Ya, Beda-beda ada yang suku, tahu Bu. apa itu keberagaman? Ya, Beda suku, beda warna kulit, beda iya, bahasa. Masya Allah, benar. Iya, pinter. Siapa lagi ada yang tahu keberagaman? Bahasa, Bu. Iya, pinter. Ada lagi? Ada Ada lagi? orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak. Iya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan dulu yaitu pengertian tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Lalu, apa saja faktor-faktor penyebab keberagaman? Yang pertama, faktor kepribadian. Kedua, faktor pendidikan. Ketiga, faktor kebudayaan. Dan keempat, faktor sosial. Baik, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, kalau tadi di depan ada itu tentang keberagaman sebagai sunatullah. Nah, sunatullah itu apa? Siapa yang tahu tentang sunatullah? Hukum alam, Bu. Iya, pinter. Ada lagi? Ketetapan Allah, Ada Bu. lagi yang tahu tentang sunatullah? Iya, pinter. Masya Allah. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu sunatullah. Sunnatullah adalah hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ini berlaku bagi seluruh makhluk di alam semesta. Contohnya, contoh dari sunnatullah adalah siklus siang dan malam. Memahami sunnatullah sangat penting karena dapat membantu kita memahami keteraturan dan ketertiban di alam semesta. Contohnya yaitu ini, siang dan malam. Contoh sunatullah yang menjadi ketetapan adalah siklus siang dan malam. Dengan memahami sunatullah sangat penting karena dapat membantu kita memahami keteraturan dan ketertiban di alam semesta. Lanjut. Nah, apa tujuan Allah menciptakan keberagaman? Nah, kita mesti paham dulu. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Salah satu media untuk saling mengenal antar bangsa yaitu melalui ibadah haji. Napak tilas ke tanah leluhur asal kakek moyang manusia bumi. Karena apa? Ketika kita melaksanakan ibadah haji itu bermacam-macam suku, ya, ada yang dari Indonesia, dari Arab, dari Malaysia, dari Papua mungkin kan di situ menjadi salah satu ajang untuk kita bersilaturahmi. Nah, itulah gunanya kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Untuk selanjutnya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi keberagaman? Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi ini dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Intinya apa? Kita berteman dengan siapa saja, dengan suku apa saja tanpa membeda-bedakan. Kita berteman dalam kelas itu pasti memiliki suku atau budaya yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berteman dengan siapapun agar tidak menjadi kesenjangan sosial di antara kita. Nah, selanjutnya lalu
keberagaman adalah sunnatullah. Adapun hikmah dari keragaman yaitu satu, keberagaman merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Dua, hikmah kita mempelajarinya adalah dibaliknya yaitu agar umat manusia dapat melaksanakan amal dalam segala perbuatannya. Baik hablum minallah, hubungannya dengan Allah, dan hablum minannas, dengan hubungannya dengan manusia. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Lalu apa Ya, Bu. saja keberagaman agama yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui. Salah satunya yaitu kalau di Indonesia sendiri Islam, antara lain Kristen. agamanya itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Buddha, dan Konghucu. Nah, Konghucu. itu adalah 6 agama yang diakui di negara kita yaitu Indonesia. Lalu berikut adalah beberapa contoh toleransi antar agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati perayaan agama lain. Kedua, menghindari sikap intoleran. Tiga, berbagi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Empat, menerima keberagaman dalam pendidikan. Lima, menjaga keharmonisan dalam berinteraksi dengan tetangga. 6. Menghindari penyebaran berita palsu atau hoax. 7. Mendukung hak beragama. 8. Berbicara dengan santun tentang keyakinan, dan selanjutnya lain-lain. Jadi, anak-anak ibu sekiranya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan ibu tadi ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu coba bertanya, kira-kira bagaimana contohnya toleransi antar umat beragama? Yang pertama coba, menghormati perayaan agama orang lain itu gimana? Siapa yang bisa? Memberikan Ya, silakan. memberikan kebebasan kepada orang yang beragama lain untuk merayakan agamanya. Oh, iya, pintar, Masya Allah. Ada lagi yang bisa menjelaskan lagi? Atau dari beberapa contoh ini ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Mungkin dari mendukung hak beragama atau menjaga keharmonisan dalam berinteraksi dengan tetangga. Contohnya mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, coba saya, Bu. Ya, Menjaga silakan keharmonisan Rizka. dalam berinteraksi dengan tetangga. Kalau ada tetangga kita yang berbeda agama, boleh kita jenguk jika dia sedang sakit. Karena itu salah satu juga contoh sebagai Muslim yang baik, Bu. Pergi menjenguk Oh iya, Masya tetangga walaupun Allah. dia berbeda agama. Terima kasih. Ya, Iya, Bu. terima kasih Rizka. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, biar kita lebih semangat lagi, coba kita sama-sama tepuk semangat. Yuk, sama-sama 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Biar lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas diskusi kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Di mana kelompok ini Ibu kasih tugas untuk kelompok pertama menjelaskan contoh-contoh yang ada di sekitar kamu. Yang kedua, kelompok kedua, apa hikmah dan tujuan Allah menciptakan keberagaman. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar dapat hidup rukun meski ada perbedaan. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan didiskusikan. Ibu tunggu.
Bu, Baik, dari kelompok ya 2, sudah Bu. selesai. Ya, silakan bagi kelompoknya yang mau memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Kelompok 2 duluan, Bu. Oh Kelompok iya, 2, Bu. silakan. Siapa? Ahmad Nah, Sabeni kami ya? sudah Oh berdiskusi, iya, iya, Bu, silakan. Yuk. tentang hikmah dan tujuan Iya, Allah menciptakan kita dalam keberagaman. Yang pertama, Allah menginginkan kita untuk saling mengenal, Bu. ya. Kemudian, setiap kita itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, Bu. Jadi kita diciptakan sama Allah untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan Iya, pintar. Ada. masing-masing. Mungkin begitu, Bu. Terima Oh, kasih. oke, jawabannya Masya Allah bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3, Bu. Iya, silakan Mita. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul apa yang harus kita lakukan agar dapat hidup rukun meski berbeda agama. Yang harus kita lakukan, yang pertama saling mengunjungi. Meskipun kita berbeda agama, Ya. tapi kita harus saling mengunjungi agar rukun. Terus saling menghargai. Ketika orang non-muslim mereka melaksanakan ibadah mereka, kita hendaknya tidak mengganggu, tidak mengeraskan musik. Demikian juga sebaliknya, mereka juga demikian. Ketika kita lagi waktu sholat, mereka juga saling menghargai kita dengan tidak mengeraskan musik atau sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masya Allah jawabannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, silakan kelompok selanjutnya. Ya, saya Bu, coba dari kelompok 1. Iya, silakan Rizka. Jelaskan dengan menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitarmu. Contoh keberagaman, salah satunya ada perbedaan suku, keragaman suku, keragaman agama, keragaman perbedaan pendapat. Itu, Bu. Sudah? Sudah. Oh iya. Oke, terima kasih. Jawabannya Masya Allah. Semuanya bagus-bagus. Ibu kasih apresiasinya. Oke. Itulah tadi tugas diskusi kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita. Keberagaman sebagai sunnatullah menunjukkan bahwa perbedaan dalam kehidupan adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan. Mempelajari keberagaman itu mengajarkan kita untuk saling menghormati, memahami, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehendaknya, serta menjadikan kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan bersama dalam keragaman. Apakah Anda ingin mendalami lebih jauh mengenai keberagaman dalam konteks sosial atau agama? Silakan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak Ibu, silakan. Tidak, Bu. Oke. Nah, untuk soal latihan, silakan kalian catat dan kalian kerjakan di rumah. Ada 5 soal ya, berbentuk esai. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan pada pelajaran pertemuan kita selanjutnya atau minggu depan ya. Nah, bagi yang tidak mengerjakan PR, nanti Ibu kasih tugas kembali untuk agar kalian lebih memahami lagi tentang pembelajaran kita. Baik, sampai di sini. Ardianti belum ngumpul tugas kemarin, Bu. Iya. Kenapa? Ardianti kumpulkan tugasnya. Oh iya, ada yang belum ngumpul tugas ya kemarin ya. Ya Allah, Ibu lupa. Belum, Bu, lupa, Bu. Ya, nanti Lupa, silakan Bu. dikumpulkan barengan sama tugas yang ini ya. Nanti kalau Waktu nggak kompor, dikumpulkan tugasnya, maka nilainya kosong. Kan sayang tuh, nilainya udah bagus-bagus, tapi tugas satunya nggak dikerjakan. Bagaimana itu? Ya, jadi silakan dikumpulkan. Nonton organ. Kompornya Anda nih. Aduh, Ngajak kondangan. kalau mau nonton organ itu.
Kalau mau nonton organ, dikerjakan dulu tugasnya, nanti baru nonton organ. Jaga Boleh, duran, Bu. silakan, asal pekerjaannya dikerjakan dulu. Bagaimana, Nana? Sudah, Sampai Bu. di sini pembelajaran kita? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.